Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bersua kembali di program pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran simulasi komunikasi dan digital KD 3.2 menerapkan metode Peta Minda. Iya, tentu semua tahu ya apa itu Peta Minda ya. Iya, Peta Minda adalah salah satu cara untuk memvisualisasikan proses berpikir. Ya, ini kalau untuk siswa pelajar biasanya untuk mengajak kalangan remaja pelajar untuk mengarah ke cara berpikir yang kreatif, kritis dan inovatif. Nah, Peta Minda dibuat oleh Tony Buzan ya tahun 74 ya. Nah, si Tony Buzan ini membuat Peta Minda berdasarkan atas cara kerja otak manusia ya di dalam menyimpan informasi. Ya, kemudian menurut Buzan metode Peta Minda dapat bermanfaat untuk merangsang ya, bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Nah, yang kedua, membebaskan diri dari seluruh daratan aturan ketika mengawali belajar. Kemudian yang ketiga, itu membantu seorang untuk mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Nah, yang keempat itu untuk membuat rencana atau kerangka cerita ya. Nah, kemudian yang kelima manfaatnya itu mengembangkan sebuah ide. Dan yang keenam adalah membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Ya, yang kedelapan yaitu untuk menyenangkan dan mudah diingat ya. Kemudian termasuk bidang pendidikan menurut Michalko ya. Jadi kegunaan metode Peta Minda antara lain sebagai berikut ya menurut Michalko, itu memberikan pandangan menyeluruh kepada permasalahan pokok, dan kemudian yang kedua merencanakan rute atau kerangka pemikiran. Ya, kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat. Yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Yaitu termasuk manfaat dari Peta Minda ya untuk bidang pendidikan menurut Michalko. Ya, dan Peta Minda adalah cara belajar ramah otak ya. Kenapa? Ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Mungkin kalian bisa melihat atau bisa mempelajari bagaimana Peta Minda itu bekerja atau dibuat. Iya, masih bingung ya untuk membuat Peta Minda bagaimana ya. Iya, baik. Nanti kita perlihatkan caranya bagaimana cara membuat Peta Minda dengan tangan atau dengan gambar biasa ya, atau bisa menggunakan perangkat aplikasi. Ada contohnya Xmind ya, itu adalah aplikasi untuk membuat Peta Minda. Nah, di sini kita akan coba uraikan cara membuat Peta Minda ya. Mungkin kalian yang di rumah ya, yang masih bingung dalam membuat Peta Minda. Ya, sebuah pertanyaan, jawab iya dan tidak ya. Jadi saat kamu mencatat, apakah kamu ya, jawabnya iya atau tidak. Ini ada beberapa daftar pertanyaan. Ya, yang pertama,
apakah mencatat di sepanjang garis-garis yang tersedia, ya. Kemudian yang kedua, menulisnya menggunakan satu warna tertentu, terutama biru atau hitam. Apakah kamu terkadang membuat daftar atau list dalam mencatat? Ya. Yang keempat, apakah kata-kata yang ditulis kadang tercampur aduk, ya, bukannya mudah dikenal? Yang kelima, apakah setiap halaman catatan kelihatannya sama saja? Dengan memetakan ide dan konsep Petaminda, ya, dapat mewakilkan semua pembelajaran yang biasanya menulis mengikuti garis buku. Dengan Petaminda, konsep tersebut lebih kreatif sehingga ramah otak. Nah, berikutnya langkah-langkah sederhana untuk memvisualkan gagasan tentang liburan keluarga. Ya, sebuah contoh untuk Petaminda. Yang pertama, buat subjek atau judulnya. Ya, tentukan subjek, ya, dan tuliskan di bagian tengah. Ya. Kemudian buat cabangnya, ya, cabang utamanya maksudnya. Kemudian selanjutnya tuliskan ide-ide yang terlintas, yang terkait dengan subjek, ya. Nah, kemudian aktivitas apa saja yang ingin dilakukan, ya. Kemudian apa saja perlengkapannya, ya. Kemudian siapa saja yang akan diajak, ya. Kemudian tujuan perjalanan kemana, ya. Nah, ya, cabang ketiga yaitu kembangkan, ya, nomor 3 ya, kembangkan cabang utama tadi, ya. Cabang utama telah dikembangkan, juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide yang lebih rinci lagi untuk dituangkan, ya. Iya, kita akan buat sebuah Petaminda mengenai liburan keluarga, ya. Yang pertama, buat dulu topik utama atau judul utamanya, yaitu liburan keluarga. Nah, kemudian kita buat cabang utamanya, ada 4, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Yang pertama, siapa yang akan diajak, ya. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya kemana, ya. Dan yang ketiga, nah, itu aktivitas, ya. Aktivitas apa saja, nah, kita mengapain saja di sana. Kemudian di sini perangkat atau peralatan yang akan dibawa, ya, sebagai subjek yang keempat, ya, cabang keempat yang utama. Kemudian bisa dikembangkan lagi pada cabang utama tadi, ya. Yang pertama pada siapa yang akan diajak, kita kembangkan lagi idenya, ya. Nah, di sini mungkin kita ajak keluarga, ada ayah, ada ibu, ada saudara, adik, kakak, dan lain-lainnya, ya, sepupu, ya, silakan ditulis di situ, ya. Nah, ini enggak terkukung harus 4, enggak, ya, bisa nambah lebih, ya. Mungkin bisa tambah 3 atau 4 atau 5, ya. Adik, kakak, ya, mungkin saudara, sepupu, ya, bisa ditambahin lagi. Nah, kemudian tujuannya kemana? Nah, ini kita akan berpikir lagi di sini untuk tujuan yang akan kita capai, ya, tujuan destination-nya kemana, ya, liburan kemana, ya. Pertama ke pantai, ya. Kemudian yang kedua yaitu
liburan ke taman. Yang ketiga mungkin kita mencoba ke gunung, ya, liburan gunung. Yang keempat gagasan cabangnya itu pergi ke waterboom, ya. Kemudian cabang berikutnya, ya, adalah aktivitas. Nah, di tempat kita akan rekreasi mau ngapain, ya, itu kita catat juga, ya, sebagai cabang-cabang berikutnya, ya. Mungkin kita akan berkuda, ya, kita catat di situ, atau akan berenang, ya, karena kita mau ke pantai, ya. Kemudian kita akan main bola mungkin, atau kita akan belanja, ya, akan belanja karena kita ke taman, ya. Nah, ini juga bermain bola, ya. Ya, kemudian perlengkapan yang dibawa ketika akan melakukan liburan, ya, ini juga sebuah cabang yang dikembangkan dari cabang utama tadi, ya. Yaitu mungkin kita akan bawa sepatu, kemudian kita akan bawa baju renang, ya kan, kita mau renang, ya. Atau ya kita akan bawa yang lainnya, ya, bisa sandal karena bisa santai, ya. Kemudian juga bisa kita bawa perlengkapan lainnya, mungkin topi karena kita akan di pantai panas, ya. Ya, itu contoh peta minda. Ya, untuk tugas pada kali ini, ya, jadi sudah saya jelaskan cara membuat peta minda, dan tugas kali adalah membuat peta minda seperti yang sudah dicontohkan dengan menggunakan tema yang lain tentunya, ya. Jadi tidak sama dengan apa yang telah Bapak jelaskan. Iya, baik, demikian materi pembelajaran jarak jauh untuk saat ini, ya, yaitu Simkomdik KD 3.2 mengenai peta minda. Ya, baik, semoga bermanfaat. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, ya. Baik, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.